Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my dear Salihan Salihah on the 5th level? Apa kabar semua soli-solihah kesayanganku di kelas 5? Semoga selalu sehat, berbahagia, dan tetap bersemangat belajar dari rumah bersama ayah bunda. Masya Allah. Great! Are you ready for learning English today? Sudahkah semua siap untuk menyimak pembelajaran bahasa Inggris hari ini? Thank you. Terima kasih jika sudah siap. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Inggris hari ini, mohon dipersiapkan alat tulis serta buku catatannya guna mencatat materi-materi penting yang akan Ustazah Nike sampaikan hari ini. Are you ready? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together. Ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar supaya belajar kita hari ini lebih berkah dan dimudahkan dalam kefahamannya. Amin. Let's pray together. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Terima kasih sudah berdoa bersama. Baik, kita akan belajar apa hari ini temanya? Adakah yang tahu? Have you opened your worksheet? Apakah semua sudah membuka LK bahasa Inggrisnya hari ini? Yeah, this is it. Ini dia LK kita hari ini. Mohon maaf jika gambarnya kurang jelas. Dan supaya lebih jelas, Ustazah Nike akan menjelaskannya dalam bentuk layar tayangan berikut ini. Ustazah akan mengupasnya one by one, satu persatu, supaya bisa dicatat juga dengan rapi oleh my dear Solihin Solihah kelas 5. Yeah, our topic today is about there is and there are. Tema kita hari ini pembahasannya adalah there is dan there are. Apa perbedaan keduanya Ustazah dan apa sih fungsinya? Ya, Ustazah akan menjelaskan there is terlebih dahulu. There is digunakan saat kita hendak menyatakan suatu kalimat yang dalam kalimat itu kita menyatakan ada sebuah, ada satu, begitu ya. Contohnya, this is the example. There is a book on the table. There is a book on the table. Artinya ada satu buku, ada sebuah buku di atas meja. Jadi, there is digunakan untuk menyatakan kalimat yang menerangkan kuantitas sebuah benda yang jumlahnya pasti tunggal. Iya, jumlahnya benda hanya satu. Jadi, jika benda itu tunggal atau satu, kita gunakan there is. Mudah bukan? Masya Allah. Yes. Let's continue about there are. Jika there is tadi digunakan untuk menyatakan ada sebuah benda yang jumlahnya satu atau tunggal, maka there are digunakan untuk kalimat yang menyatakan berarti ada banyak atau ada beberapa benda. Seperti itu. And for the example is, sebagai contohnya adalah, there are 3 cats in my house. Ada 3 ekor kucing di rumah saya. Yes, there is. Jadi, sudah jelas bukan apa perbedaan antara there is dan there are? And insya Allah Ustazah Nike yakin my dear Solihin Solihahku di kelas 5 dapat dengan mudah memahami konsep dari there is untuk menyatakan tunggal dan there are untuk menyatakan jamak atau lebih dari satu. And now let's discuss it one by one.
Sekarang mari kita jelaskan, kita rinci penggunaan kalimatnya satu per satu. Yes, the first is about bedroom. Yang pertama, mari kita lihat dulu di manakah gambar bedroom. Wow, what is the meaning of bedroom? Apa arti bedroom? Bedroom adalah kamar tidur. Yes, ruangan ya, ruangan kamar tidur kita disebut bedroom in English. Yes, this is my sentence. Kalimat dari Ustazah seperti ini. There is a bed in the bedroom. Ada sebuah atau satu kasur di dalam kamar tidur. Yes, untuk menyatakan benda jumlah satu atau kita sebut tunggal, kita gunakan there is. Next, there are 2 fireboxes of stoves in the kitchen. Ya, ini penggunaan there are ya. There are kita gunakan jika bendanya yes, lebih dari satu, more than one. Pasti bendanya berjumlah jamak. There are 2 fireboxes of stove. Ada 2 buah tungku pada kompor. Stove is kompor in English. In the kitchen. Di kitchen adalah dapur in English. Very good. Jadi, arti lengkap dari kalimat there are 2 fireboxes of stove in the kitchen adalah ada 2 buah tungku pada kompor di dapur. Ya, that is. And don't forget to memorize the meaning of the vocabularies too. Jangan lupa my dear Soli and Solihah juga menghafalkan arti-arti dari kosakata yang Ustazah berikan ya. Namun, jika dirasa mencatatnya terlalu cepat, maka my dear Soli and Solihah boleh mengcapture atau screenshot layar ini. Now we back to there is. Kita gunakan there is lagi pada kalimat berikut ini. There is a bathtub in the bathroom. Dari gambar di atas, dari gambar di samping, mohon maaf, there is a bathtub. Ada sebuah bathtub. Bathtub itu tempat kita berendam untuk mandi. That is in the bathroom. Bathroom means kamar mandi. There is a bathtub in the bathroom. Ada sebuah bathtub di dalam kamar mandi. That is, itu artinya dari kalimat di atas. Ya, Ustazah Nike memberikan tips lagi. Jika memang dirasa sulit untuk mencatatnya atau terlalu cepat, boleh capture atau screenshot layar YouTube berikut ini. Kemudian bisa dicatat pada buku catatan masing-masing sebagai materi. Yeah, one more example. Satu contoh lagi ya, my dear Soli and Solihah kelas 5. Yes, it is. There are 3 sofa in the living room. There are 3 sofa in the living room. Sudah jelas bukan penggunaan there are di sini? There are menyatakan 3 sofa, 3 sofa in the living room. Living room here, living room di sini bisa kita artikan ruang tamu atau sometimes it can be ruang keluarga juga boleh. There are 3 sofa in the living room. Ada 3 buah sofa di dalam ruang tamu. That is. And don't forget to memorizing the spelling too. Jangan lupa my dear Soli and Solihah kelas 5 saat mempelajari kalimat-kalimat bahasa Inggris, selain artinya yang dihafalkan, juga mohon dihafalkan spelling. Spelling ejaannya. Jadi, bagaimana cara menulis there is? Bagaimana cara pengejaan there are? Yes, don't forget it. Jangan lupa ya untuk dipahami dan dihafalkan. And before we end up our lesson today, sebelum Ustazah mengakhiri materi hari ini, Ustazah tidak bosan untuk mengingatkan motivasi bagi my dear Soli and Solihah kelas 5. Don't stop when you are tired, but stop when you are done. Jangan pernah berhenti ketika merasa lelah atau malas, my dear. Tapi berhentilah ketika kita sudah berhasil memahami pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh ustadz-ustazah kita. Deres, jangan lupa dicatat dengan rapi ya.
Now let's recite hamdalah together to end up our lesson today. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama yuk untuk mengakhiri belajar kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for learning with Ustazah Nike, and jangan bosan ya. See you on the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.